Torik bin Ziyad, penentuan di Guadalete. Musim panas 711 Masehi di tepian sungai Guadalete. Tidak lama lagi julukan Rio de los Muertos atau Sungai Kematian akan lekat kepada Guadalete. Dua pasukan yang dipimpin langsung panglima tertinggi itu tinggal menunggu perintah penyerangan. Dan Sungai Guadalete pun menyaksikan peristiwa bersejarah yang akan mengubah wajah Iberia dalam ratusan tahun berikutnya. Dua pasukan kavaleri memulai pertempuran pada kisaran 19 Juli 711 Masehi. Ketika dua kekuatan kavaleri sedang berduel, baik Torik bin Ziyad maupun Roderick segera menggerakkan pasukan infanteri. Tensi pertempuran semakin meningkat untuk kemenangan yang menentukan bagi masa depan Iberia. Sungai Guadalete segera menerima tumpahan darah dan jasad para prajurit. Inilah awal mulai julukan sebagai Sungai Kematian. Torik bin Ziyad mengoordinir pasukannya dalam komando yang tertib dan disiplin. Pelan tapi pasti, kavaleri Roderick yang tidak cukup disiplin dalam komando tempurnya mulai kocar-kacir. Dan sebagian pasukan Visigoth yang mulai menyadari situasi pertempuran segera menyingkir dari tepian Guadalete. Ketika pasukan Visigoth tidak mampu bertahan lagi, Roderick memilih mundur. Torik bin Ziyad tidak memberi kesempatan kepada Roderick bersama sejumlah kavalerinya. Torik mengejar Roderick dan berhasil mengepung Roderick dalam sebuah pertempuran kecil. Duel dua panglima tertinggi tidak bisa dihindarkan. Roderick yang sudah terkepung terpaksa menghadapi duel melawan Torik bin Ziyad. Roderick tidak selamat dari duel tersebut. Bersama ribuan pasukannya, jasadnya hanyut terbawa arus Sungai Kematian. Dan sekarang, hambatan paling besar dalam penaklukan Iberia sudah berhasil diatasi Torik. Untuk selanjutnya, kejatuhan seluruh semenanjung Iberia hanya masalah waktu bagi Torik bin Ziyad bersama pasukannya. Selesai di Guadalete, Torik mengarahkan pasukannya ke Sidonia atau yang sekarang dikenal sebagai Medina Sidonia. Kedatangan Torik bin Ziyad disambut oleh orang-orang Yahudi yang selama ini mengalami tekanan dari Roderick. Mereka beramai-ramai membuka gerbang kota Sidonia. Kota tersebut jatuh tanpa pertumpahan darah. Setelah Sidonia, giliran Moron yang jatuh tanpa perlawanan. Orang-orang Yahudi membantu pasukan Torik membuka gerbang ibu kota. Torik bin Ziyad untuk sementara menyerahkan kepemimpinan kota Moron kepada orang-orang Yahudi selagi proses pembebasan Iberia terus berlanjut. Pasukan Torik bergerak tanpa hambatan yang berarti. Giliran Karmon yang dikuasai pasukan Torik. Kota demi kota jatuh dengan mudah. Begitu pula dengan Alcala di Guadaira. Ketika Torik dan pasukannya memasuki kota Egea, terjadi perlawanan yang cukup sengit. Namun, Torik berhasil menangkap pemimpin gubernur Egea. Torik kemudian memberikan tawaran damai yang berisi penyerahan kota Egea dan pajak yang dibayarkan setiap tahun. Sebagai imbalannya, sang gubernur bisa tetap memimpin Egea. Tawaran tersebut diterima oleh gubernur Egea. Setelah menyelesaikan Egea, Torik mengarahkan pasukannya ke Cordoba. Torik tidak memimpin langsung pembebasan Cordoba, tetapi menugaskan perwiranya, Muhyed Ar-Rumi bersama 700 kavaleri. Muhyed dan kavalerinya disambut pertempuran sengit oleh 400 pasukan pengawal Cordoba. Pasukan pengawal Cordoba ini terbilang sangat kuat sehingga berhasil menahan gerak maju pasukan Muhyed. Perlawanan tersebut tidak bertahan lama. Pertahanan Cordoba pun jebol. Kavaleri Muhyed berhasil masuk kota dan menguasainya. Kavaleri Muhyed kemudian bergabung dengan pasukan induk yang dipimpin Torik untuk membebaskan Granada. Berturut-turut, Torik dan pasukannya menguasai Granada serta Almunesar. Selanjutnya, Torik bin Ziyad bersama pasukan menuju ke Toledo, ibu kota Visigoth. Ketika memasuki Toledo, Torik bin Ziyad hanya menemui sebuah kota kosong. Para penduduknya telah mengungsi begitu mendengar pasukan Tanjir mendekati Toledo. Torik melanjutkan ekspedisinya ke Medinat Al-Maida, sebuah kota kecil dekat Toledo. Nama kota ini diberikan setelah dikuasai Muslim, sedangkan nama aslinya tidak diketahui. Di kota ini, Torik bin Ziyad menemukan banyak manuskrip kuno tentang kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Torik memerintahkan para pasukannya membawa berbagai penemuan di Medinat Al-Maida ke Toledo. Torik mengkonsentrasikan pasukannya di Toledo. Semua rampasan perang juga dikumpulkan di Toledo. Untuk sementara, Torik dan pasukannya beristirahat di Toledo sambil menunggu kedatangan Musa bin Nusair beserta pasukan tambahan untuk ekspedisi militer di seluruh semenanjung Iberia.
Tharik bin Ziyad pun bertindak sebagai gubernur sementara untuk mereorganisasi pemerintahan di seluruh wilayah taklukannya. Tharik mengambil kebijakan tidak ada pemaksaan konversi agama, tidak ada paksaan untuk masuk Islam sebagaimana dikhawatirkan penduduk. Tharik juga sekaligus memberikan kebebasan beribadah, terutama bagi Yahudi yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi pada masa Roderik. Kekhawatiran rakyat Visigoth tentang kekejaman perang setelah Tharik bin Ziyad berkuasa tidak terbukti. Islam terbukti sebagai rahmatan lil alamin. Rakyat Visigoth di wilayah taklukan Tharik menerima kepemimpinannya tanpa kecemasan.